Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vela Gusmania Putri dari Prodi S1 Keperawatan tingkat 1 kelas A dengan NIM 231614201120. Baik, di sini saya akan menjelaskan kembali materi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Materi pertama yaitu konsep pentingnya kewarganegaraan. Konsep pentingnya pendidikan kewarganegaraan menunjukkan kebutuhan untuk mempersiapkan individu sebagai warga negara yang memiliki kemampuan, pengetahuan, dan tanggung jawab dalam menjalankan peran mereka dalam masyarakat. Landasan historinya dapat dilacak dari kepentingan akan pemahaman tentang hak dan tanggung jawab warga negara yang tercermin dalam perjalanan sejarah gerakan kemerdekaan dan perubahan sosial di banyak negara. Dari perspektif sosiologis, pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk membangun kesadaran akan keberagaman, toleransi, dan partisipasi dalam kehidupan sosial. Ini membantu menciptakan fondasi yang kuat untuk integrasi sosial dan pembangunan masyarakat yang inklusif. Secara yuridis, pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk memberikan pemahaman yang kuat tentang konstitusi, hukum, dan prinsip-prinsip demokrasi. Tujuannya adalah untuk mendorong terciptanya masyarakat yang didasarkan pada kedaulatan hukum dan prinsip keadilan. Namun, ada dinamika dan tantangan dalam pendidikan kewarganegaraan, termasuk perubahan sosial yang cepat, polarisasi politik, dan dampak teknologi pada integrasi dan partisipasi politik. Sebagai contoh, penggunaan pembelajaran online memerlukan pengembangan strategi baru agar semua siswa dapat terlibat secara aktif tanpa terkecuali. Materi kedua yaitu konsep identitas nasional. Pentingnya konsep identitas nasional. Identitas nasional memiliki signifikasi penting dalam pembangunan kesatuan dan kebanggaan suatu negara. Hal ini diperlukan untuk menyatukan individu dari berbagai latar belakang menjadi satu kesatuan yang kuat. Dasar sejarah identitas nasional. Dasar historisnya, identitas nasional adalah sering kali terkait dengan sejarah suatu negara, termasuk perjuangan kemerdekaan, pembentukan negara, dan perkembangan budaya. Contohnya adalah gerakan kemerdekaan di banyak negara yang menegaskan nilai-nilai nasionalisme sebagai landasan untuk membangun identitas nasional yang kuat. Selanjutnya yaitu perspektif sosiologis identitas nasional. Dari sudut pandang sosiologis, identitas nasional berfungsi sebagai alat untuk membangun kesadaran dan keberagaman dalam masyarakat. Ini melibatkan pengakuan dan penghargaan terhadap berbagai kelompok, etnis, agama, dan budaya yang ada dalam satu negara. Perspektif yuridis identitas nasional. Dari perspektif hukum, identitas nasional mencakup pemahaman yang kuat tentang konstitusi, hukum, dan prinsip-prinsip demokrasi. Ini melibatkan upaya untuk mempromosikan kepatuhan terhadap hukum dan menjaga prinsip-prinsip demokrasi. Sebagai dasar negara, dinamika dan tantangan identitas nasional. Meskipun identitas nasional penting untuk menyatukan suatu negara, tetapi ada dinamika dan tantangan. Salah satunya adalah polarisasi politik dalam pemilihan umum atau debat publik yang memecahkan belah masyarakat. Selain itu, dampak teknologi secara medis sosial dapat mempengaruhi pembentukan identitas nasional dengan cepat dan tidak terkendali. Misalnya, penyebaran informasi yang tidak valid melalui media sosial dapat memicu ketergangguan antar kelompok dan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap identitas nasional. Dalam menghadapi dinamika dan tantangan ini, penting bagi sebuah negara untuk mengembangkan strategi inklusif dan adaptif yang mendorong kesatuan, toleransi, dan pengakuan terhadap keberagaman sebagai bagian integral dari identitas nasional. Materi yang ketiga yaitu konsep integrasi nasional. Pentingnya konsep integrasi nasional menjadi krusial untuk menjamin kesatuan, stabilitas, dan kelangsungan hidup suatu negara. Tanpa integrasi yang kokoh, risiko integrasi nasional, konflik internal, bahkan pemecahan atau perpecahan yang merugikan dapat terjadi.
Landasan historis integrasi nasional adalah seringkali berakar dari perjalanan suatu bangsa, mencakup perjuangan kemerdekaan, proses pembentukan negara, dan perkembangan budaya. Contohnya di Indonesia, semangat perlawanan terhadap penjajahan dan semangat kebangsaan merupakan fondasi historis yang kuat untuk integrasi nasional. Materi yang keempat yaitu konsep integrasi nasional. Perspektif sosiologis integrasi nasional. Dari perspektif sosial, integrasi nasional bertujuan untuk membangun kesadaran akan persatuan di antara berbagai kelompok dalam masyarakat, termasuk suku, agama, dan budaya. Inisiatif seperti program pendidikan multikultural yang menekankan toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman merupakan contoh dari pendekatan ini. Perspektif yuridis integrasi nasional yaitu dari sudut pandang hukum. Integrasi nasional berkaitan dengan pemahaman dan implementasi hukum serta prinsip-prinsip demokrasi yang menjadi landasan kehidupan negara, misalnya pembentukan undang-undang yang menjamin perlakuan yang sama bagi semua warga negara tanpa memandang latar belakang etnis, agama, atau budaya. Selanjutnya yaitu dinamika dan tantangan integrasi nasional. Meskipun penting, integrasi nasional dihadapkan pada dinamika dan tantangan yang kompleks. Salah satunya adalah polarisasi politik yang dapat mempelebar kesenjangan dan mengancam stabilisasi sosial. Contoh nyatanya adalah konflik antar politik yang mengorbankan kepentingan nasional demi kepentingan politik. Selain itu, globalisasi dan kemajuan teknologi membawa tantangan baru dalam integrasi nasional, seperti penyebaran palsu yang dapat merusak kesatuan dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Sebagai contohnya, penyebaran berita hoax di media sosial yang dapat menimbulkan ketergangguan antar kelompok dan merusak citra pemerintah. Strategi menghadapi tantangan integrasi nasional adalah dalam menghadapi dinamika dan tantangan ini, negara harus mengembangkan strategi inklusif dan adaptif yang mempromosikan toleransi, dialog antar budaya, dan kesatuan di antara semua warga negara sebagai integral dari integrasi nasional. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, Universitas Muhammad Nasir Bukit Tinggi untuk penerimaan mahasiswa baru sudah memasuki gelombang ketiga loh. Nah, buat teman-teman yang pengen mendaftarkan diri bisa langsung kunjungi link yang ada di bawah ini. Jadi teman-teman cukup mendaftar melalui online saja, tidak. Nah, selain melalui online, teman-teman juga bisa langsung datang ke kampus buat melakukan pendaftaran secara langsung. Jangan lupa bergabung, kita tunggu ya.